Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan nih, nama saya Tommy Pertama. Saya tuh tinggal di Jakarta. Sekarang saya lagi sekolah di Bogor, di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan saya tuh di sini belajar apa aja sih. Yang pertama tuh saya belajar TKJ. TKJ tuh teknik komputer jaringan ya. Terus di situ tuh ada apa aja sih? Nah, di situ ada network engineer, ada ilmu jaringan, terus ada dasar-dasar jaringan, terus engineer itu ada apa aja gitu. Belajarnya apa aja, itu belajar mikrotik, Cisco, Juniper, Fortinet. Komponen laptop tuh ada PSU, CPU, RAM, SSD. Software tuh terus kita belajar software tuh perangkat lunak kayak misalnya Windows, Microsoft, Google gitu. Terus perangkat keras tuh ada laptop, monitor, PC, sama HP. Terus eh, operasi sistemnya itu ada Windows. Terus kalau Microsoft kan berbayar. Kalau Linux bisa di custom gratis. Kalau MacOS produk itu untuk produk MacOS. Terus tipe-tipe data tuh ada tiga: volunteered, 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 observed, observed data, inepred data. Yaitu volunteered data tuh tipe data yang dibuat secara individual. Terus kalau inserted data merekam tindakan individu. Terus inepred itu tuh data dari output pemrosesan data. Bilangan data adalah binari, angka binari adalah 0 sama 1. Standarnya bit menggunakan American Standard Code for Information Interchange. Data ditransmisikan dengan tiga cara, yaitu ada tiga: electronical signal, optik, wireless signal. Kalau yang namanya electronic signal menggunakan kabel tembaga. Terus kalau optik menggunakan cahaya kayak kabel fiber optik. Kalau wireless sinyal menggunakan sinyal elektronik magnetik. Terus di sini kita diajarin kabelan hanya memaksimalkan 100 meter. Kalau fiber optik bisa berkilo-kilo gitu. Terus kayak kita dapat online nih karena ada sesuatu yang menghubungkan kita. Itu tuh bisa dari bawah laut gitu, atau bisa dari satelit. Terus tipe jaringan tuh ada tiga: ada LAN, lokal area network, sama MAN. MAN tuh singkatannya MAN tuh kayak MAN tuh singkatannya Metropolitan Area Network. Kalau LAN lokal area network. Terus sama WAN media area network. Terusnya tuh LAN tuh kayak hanya di satu area gitu. Kalau MAN itu tuh antar daerah gitu, kayak dari Jakarta ke Bogor. Nah itu MAN. Kalau WAN antar negara, kayak dari Indonesia ke Singapura. Terus kayak terusnya kita diajarin di sini ada throughput. Di sini kita bandwidth ya, belajar bandwidth juga. Kapasitas media untuk membawa data, KBPS. Kalau KBPS itu tuh ribuan bit per detik. MBPS juta per detik. GBPS miliaran per detik. Throughput
upload dengan download, ukuran transfer bit di media selama periode waktu tertentu. Yaitu yang pertama jumlah data yang dikirim dan diterima melalui koneksi. Terus yang kedua data yang ditransmisikan, latensi, yang dibuat oleh jumlah perangkat yang ditemui antara sumber dan tujuan. Pengertian klien tuh yang memiliki perangkat kayak ukuran yang diinstal gitu untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server gitu. Server tuh bisa menyediakan email, web, dan file. Terus email tuh bisa dari DNS, domain. DNS itu singkatannya domain name. Klien dan server kayak website gitu, kayak mengirim pesan WA dan bisa nge-save juga gitu. Kalau berdua itu namanya peer to peer. Kerugiannya tuh tidak aman hanya untuk 2 orang gitu. Terus keuntungannya mudah diatur juga, kurang dikompleks sih. Terus apa ya? Terus di sini kita belajar web. Kalau web itu RPL sih. Cuman kita dikasih tahu aja ya. Web itu tuh dia menggunakan HTTP bisa dan juga HTTPS. Kalau HTTP itu tanpa pengaman. Kalau HTTPS itu ada pengamannya. Peer to peer kalau server tuh ini kita diajarin sini klien dan server. Klien sebuah komputer yang memiliki software atau OS, yang disebutnya OS ya, yang diinstal untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Kalau server itu memberikan atau menyediakan informasi, kayak klien A ke server itu tuh berjalan melalui internet. Habis itu bisa server dari yang B juga bisa ke server gitu melalui internet, misalkan di internetnya. Terus kita di sini diajarin sih kayak dikasih tahu aja web tuh pakai HTTP tadi sudah saya bilang ya, HTTP, HTTPS. HTTP itu tidak aman. Jadi kalau itu tuh HTTP itu nggak aman sih untuk kita kalau buat website itu. Dan TKJ nggak ada aja, cuma dikasih tahu aja. HTTPS tuh ada pengamannya, jadi kita kalau buat website kalau pakai HTTPS insya Allah aman. Kalau terusnya peer-to-peer network, kita belajar hanya 2 perangkat yang terhubung. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tuh ya tadi mudah diatur, kurang kompleks, biayanya murah, biayanya rendah gitu. Terus network infrastruktur tuh kayak end device gitu, desktop komputer, personal komputer atau PC gitu, printer, handphone, IP handphone, terus wireless. Terus kita dikasih tahu tuh ya, di sini tuh intermediary defense itu tuh penghubung gitu. Terus network media, network media itu kayak kabel gitu. Terusnya kita dikasih tahu kabel cross tuh yang putus-putus gitu. Kalau kabel strike tuh yang menyambung lah intinya. Terus tuh switch tuh penghubung dalam satu network, kayak switch tuh penghubung dalam satu network. Jadi kita kalau kayak wifi lah gitu istilahnya. Router tuh menghubung antara network gitu. Kalau router menghubung antara network tuh kayak dari sini tuh, itu kayak wifi juga sih. Terus multi layer, bisa jadi switch atau juga bisa jadi router. Terus terusnya kita diajarin di sini
Internet tuh untuk memudahkan kita ya, untuk memudahkan kegiatan manusia yang dari dekat menjadi jauh. Ya, yang dari dekat menjadi jauh, kayak misalnya kalian semua nih kayak pakai WA gitu, pakai WA biar teleponan sana sini kan, itu pakai internet ya. Terus tipe-tipe jaringan ya kan, kita udah ngomong tuh ada LAN, WAN, aman udah kan. Terus kita lanjut, hari apa ya, kita lanjut, kita diajarin sih juga. LAN tuh komponennya apa aja. Ada host, perangkat yang digunakan oleh user yang meminta, mengirim, dan menerima. Jadi host tuh perangkat yang digunakan oleh user gitu. User kayak user laptop satu gitu. Kayak dia bisa meminta dan mengirim dan juga bisa menerima gitu. Ya, per per perpes itu tuh yang tidak secara langsung berkomunikasi di jaringan. Terus network defense itu tuh switch kayak router, firewall gitu. Terus network media tuh kabel DKK, Ethernet. Terus juga di sini kita diajarin yang namanya kayak IP. Antum tuh misalnya kalian tuh misalnya ya kayak mau apa, mengirim data atau pesan-pesan gitu ke laptop lain. Itu tuh kalian pasti butuh itu ya, butuh IP. Kalian tahu gak kalau itu tuh di YouTube ya, di YouTube WiFi kan biasanya, pernah nggak sih ngeliat kayak mencari alamat IP gitu. Nah itu tuh setiap jaringan atau website kayak YouTube, Google, itu dia mempunyai IP gitu. Setiap website atau aplikasi semuanya tuh mempunyai IP gitu. Jadi kalau kalian mau mengirim sesuatu itu tuh atau IP-nya dulu. Nah, IP itu ada IP privat sama IP publik. Kalau IP privat itu basisnya lokal area network. Kalau IP publik itu tuh untuk umum gitu, basisnya untuk umum. Kalau beli kota nih, beli IP publik itu berarti menyewa gitu, kita nyewa. Terus IP privat tuh ada 10.10.10.10 terusnya sampai 10.255.255.255. Terus yang kedua itu tuh dia 172.16.00 Terus yang selanjutnya dia sampai 172.31.255.255. Yang ketiga 192.168.0.0. Terus sampai 192.168.255. Terus kalau IP publik itu tuh kan dari 0 sampai 255, dia totalnya tuh sampai 256 gitu kalau IP publik. Agar laptop satu dan laptop dua terhubung satu sama lain, caranya adalah dengan menyamakan 3 digit IP. Contohnya kayak kayak komputer satu nih. Komputer satu tuh 10.10.10.10. Terus yang komputer 2 10.10.10.9. Asalkan jangan sama gitu kalau mau terhubung. Jadi itu dapat terhubung ya kalau kayak gitu. Jadi angka terakhirnya tuh kalau itu harus beda gitu, nggak boleh sama. Terus di sini ada fitur NAT juga, Network Area Transition, seolah-olah mengubah IP privat menjadi IP publik kayak DHCP gitu. Dynamic Host Configuration Protocol. Terus kayak misal contohnya ya, IP 10.10.10.1 slash tuh kayak apa,
kayak gini, kayak ini kayak gini. eh Ayo kita dulu ya. Punya kayak nih slash tuh kayak tadi kan 10 tik 10 tik 10 tik titik 1 slash tuh kayak gini nih. Nah kayak gitu slash tuh kayak gitu, terus slash 30, terus di bawahnya kita tulis jumlah IP sama dengan cara ngitungnya gini, dua ini kan kalau IP kelas C itu tuh dari 32 gitu, 32. Jadi misalnya harus kan 32, cara rumusnya gini, 32 dikurang ini kan 30 ya, apa ini nih, ini 30, ini 30, terus 30 habis itu di bawahnya ini kecil, ada apa, tulisan kecil gitu, tulisan kecil angka 2 gitu. Ini di sini angka 2 per 32 kurang 30. Jadi kan di sini sama dengan 2 di sininya tuh, di sini di atas 2 nih, di atas 2 hasil dari 32 dikurang 30. Jadi hasilnya di sini, habis itu kan di atasnya 2 juga kan ya, jadi masih ditulis lah. Habis itu kebawahin. Habis itu di sini di bawahnya ditulis 255 titik 255 titik 255 lagi titik 256. Nah habis itu hasilan tadi kan 4 ya, hasilan tadi 4 kan 4 itu di sini kita tulis kan diturunin ya, 255 titik 255 titik 255 titik ini sama dengan ya, jadi kalau di itu sama dengan 256 dikurang 4 jadi 252 gitu. Terus di sini kita tulis ya kan di bawahnya network habis itu tulis lagi nih ya 10 titik 0 itu 0 ya, makanya kan ini tidak melebihi gitu. Slash 2 jadi slash 30 kan, ini 30 kan, 30. Ini udah tulis lagi broadcast broadcast 10 tik 3 ya kan. Kenapa 3? Nah kan ini satu dari kepake, jadi 2 bisa 3 gitu karena dikurang ada 4 1 jadi 3 gitu. Slash
20. IP range-nya itu 10. 10. Jadi 10 1 itu 10 2. Ini ya berarti IP range. Aduh, IP range tuh yang bisa dipakai gitu. IP yang bisa dipakai ini nih, IP yang bisa dipakai, IP yang bisa dipakai. Oke. Ini adalah kelas C. Ini kelas C. Berarti ini tuh kan kenapa 12? Karena di sini kan 0 udah kepake sama 3-nya udah kepake. Jadi di sini yang bisa 1 sama 2 kan belum kepake kan. Ini tuh kelas C. Kelas C ada apa? Ada slash 24, terus slash 25, slash 26, slash 27, 28, slash 29, slash 30. Maksudnya di sini tuh slash 24 bisanya berapa nih? Bisanya tuh kalau slash 24 itu 256. 256 kan, 256 itu. Aduh, salah. Kalau 25 128. Mana dia? Itu 28. Terus kalau 26 itu 24. Buku kalau 26 itu tuh 64. Terus ininya 32. 16. 29 yaitu 8. Ini 4. Ini tuh kelas C ya. Ini kelas C. Aduh, tadi mana tuh Ajin? Tadi kelas C guys ya. Ya tadi mungkin ya mungkin dari kelas C, maaf tadi ada kendala dikit. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Ada kesalahan kata, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.